menghubungi calon supervisor. Salah satu hal yang tidak kalah penting dibanding menyiapkan dokumen utama studi, teman-teman. Kita kembali lagi di serial video Road to PhD. Yang kali ini saya akan memberikan tips dan triks bagaimana teman-teman mengirim email ke calon supervisor. Pada umumnya yang sering salah dilakukan teman-teman itu menulis email ke calon supervisor terlalu, gimana ya bahasanya ya, terlalu bertele-tele, tidak to the point, tidak langsung pada poinnya. Padahal saya ingin sampaikan calon supervisor itu yang mana dia adalah seorang profesor, kesibukannya sangat padat. Tidak banyak waktu yang bisa digunakan untuk membaca email Anda yang terlalu panjang. Makanya kali ini beruntung sekali teman-teman menyaksikan video ini karena menyusun email atau menulis email ke profesor calon supervisor itu cukup 5 baris singkat saja. Ini tips yang pertama. Di 5 baris singkat, kelimanya itu apa saja? Yang pertama, salam pembuka email. Tidak perlu panjang-panjang, tidak perlu bertele-tele. Apa kabar? Menanyakan kabarnya begitu. Misalkan, gak perlu, langsung saja. Dear Profesor Anu. Oh, atau Dear Profesor siapa? Gitu. Kok Anu ya? Dear Profesor katakanlah A. Udah, itu salam pembuka cukup. Gitu. Nah, nggak perlu juga misalkan basa-basi. I hope this email finds you well. Gitu. Nggak usah lah, langsung saja dilanjutkan baris yang kedua. Tuliskan tujuan penulisan email. Cukup 1 kalimat. Nggak usah terlalu panjang-panjang. Yang biasanya kalau email formal itu dimulai dengan I'm writing this email to, sesuai dengan tujuannya. Misalkan tujuannya untuk mencari supervisor, berarti I'm writing this email to find a supervisor who can supervise me in my PhD study. Cukup. Nah, jangan heran ya, memang seperti itu. Harus to the point, gak usah bertele-tele. Selanjutnya, baris ketiga, perkenalan singkat dan penjelasan topik penelitian. Ingat, perkenalannya singkat saja, 1 kalimat saja. Baru selebihnya penjelasan topik penelitian. Loh, kok cuma 3 kalimat, mana cukup? Cukup. Kesalahannya biasanya kita sebagai orang Indonesia, mohon maaf, memperkenalkan. Saya si A. Dari ini, sekarang begini. Terus tertarik untuk penelitian ini. Nah, dan kadang lebih banyak yang memperkenalkan siapanya gitu. Nggak perlu, perkenalan singkatnya itu cukup dengan sebentar.
Nah, ini dia. Kok seperti saya membaca? Betul, saya membaca blog saya 13se.wordpress.com yang mana serial materi ini sudah saya tulis juga di sana. Nanti teman-teman bisa menemukan linknya di deskripsi video. Perkenalan singkatnya cukup begini ternyata teman-teman. Perkenalan kamu siapa? Misalkan I am Mahmud misalkan. Nah, langsung saja tertarik kepada isu penelitian. Enggak perlu kamu siapa, pekerjaannya apa, tinggalnya di mana, tanggal lahirnya kapan, sudah berkeluarga belum, enggak penting. Langsung saja, saya Mahmud tertarik dengan isu penelitian A. Kemudian menjelaskan topik penelitiannya. Topik penelitian saya berkaitan dengan A. Ditambahin dengan detail masalahnya misalkan. Yang selanjutnya langsung aja bilang untuk pertimbangannya saya melampirkan riset proposal, motivation letter, dan CV di kalimat ketiganya. Makanya tidak perlu berpanjang-panjang jika si profesor tertarik dengan apa yang disebutkan di topik penelitian pada kalimat sebelumnya, pasti sudah langsung menuju ke attachment-nya. Membuka riset proposal teman-teman. Jika tertarik lagi, semakin tertarik membaca motivation letter, semakin tertarik lagi nanti membaca CV Anda. Kalimat atau maksud saya baris yang keempat berisi harapan untuk bersedia menjadi supervisor. Harapannya nggak perlu yang terlalu lebay, cukup aja bilang, kalau dalam contoh saya nanti teman-teman bisa merujuk karena ini sudah format saya bikin seperti format baku, teman-teman bisa juga kopas dari blog saya nanti di 13wordpress.com, pojok kanan atas ada menu Road to PSD, temukan di postingan bagian menghubungi calon supervisor. Di situ tertulis untuk harapan untuk bersedia menjadi supervisor, malah cuma dibilang begini, so many thanks, and I look forward to hearing from you. Itu sudah mengungkapkan harapan kita untuk mendengar dari supervisor. Nggak perlu I hope you will be available to supervise me bla 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 because bla 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 because bla bla bla, nggak perlu. Nah, terakhir salam penutupnya juga ya sebagaimana email formal biasa, cukup best regards. Nggak perlu memberikan salam-salam penutup yang lainnya lebih panjang. Cukup satu kalimat, bahkan ini bisa diungkapkan dalam 2 kata. Jangan lupa, tadi sudah saya sebutkan, lampirkan 3 dokumen utama studi yang terdiri dari riset proposal, motivation letter, dan CV Anda. Demikian teman-teman, menghubungi calon supervisor itu to the point saja, isinya 5 baris singkat emailnya. Baris pertama salam pembuka cukup 3 kata, baris kedua tujuan penulisan email 1 kalimat, baris 3 perkenalan singkat, penjelasan topik, dan pernyataan melampirkan riset proposal, motivation letter, dan CV. Baris keempat, harapan untuk bersedia menjadi supervisor. Baris kelima, salam penutup. Cukup 1 kalimat, bahkan bisa hanya dengan 2 kata. Semoga bermanfaat. Jika Anda penasaran dengan tips dan triks yang lainnya, Anda bisa melihat video-video sebelumnya. Saya sudah menjelaskan bagaimana menulis riset proposal, bagaimana menulis motivation letter, dan juga bagaimana menulis CV yang perlu dilampirkan saat teman-teman menghubungi profesor dalam email.
Sampai bertemu di serial video Road to PhD bagian yang lainnya.